я с тебою не скалангу не ранжон не руя колпу не ракията sudah dewiku Narayanu Nadiyatyu Astia kastit Tuam siwa Tuam dewa Ya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudarasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham Rahimam pundaria kaksi Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Oleh suasana siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Pemirsa, Brahma Wihara Arama jadi titik awal perjalanan spiritual Waisak menuju Candi Borobudur. Sementara itu pemirsa, 90 pelajar ikuti seleksi calon Paskibraka Bali 2026 perebutkan tiket ke tingkat nasional. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era yang akan dipusatkan di Candi Borobudur, Jawa Tengah pada 30 Mei mendatang, Brahma Wihara Arama di Banjar Tegehe, Kecamatan Banjar Buleleng, mulai melakukan berbagai persiapan. Umbul-umbul berwarna-warni mulai dipasang dan area pemujaan dibersihkan. Persiapan ini dilakukan menyambut kedatangan puluhan biku dari Thailand dan Indonesia dalam rangka kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026. Suasana persiapan Hari Raya Waisak mulai terlihat di kawasan Brahma Wihara Arama, Banjar Tegehe, Kecamatan Banjar Buleleng. Sejumlah pengurus wihara bersama umat Buddha tampak memasang umbul-umbul dan membersihkan area pemujaan. Pada Jumat sore, 8 Mei 2026 WITA sebanyak 50 biku dari Thailand serta 6 biku dari Indonesia dijadwalkan tiba di Brahma Wihara Arama. Kedatangan para biku ini merupakan bagian dari kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026 dan akan dilaksanakan acara puja bersama sekaligus peresmian patung Buddha Parinibbana di kawasan wihara. Keesokan harinya pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 para biku akan dilepas secara resmi oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Romo Muhammad Syafi'i untuk memulai perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur. Menurut biku Kemafirotera, para biku nantinya akan berjalan kaki menuju Borobudur dengan target perjalanan sekitar 30 km setiap harinya. Selain menjadi pusat kegiatan umat Buddha di Bali Utara, Brahma Wihara Arama juga menjadi salah satu titik awal perjalanan spiritual menuju puncak perayaan Waisak Nasional tahun 2026 di Candi Borobudur. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti secara resmi membuka kegiatan Denpasar Education Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Dharma Negara Alaya, ditandai dengan pemukulan ceng-ceng. Abdul Muti juga menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya Denpasar Education Festival 2026 yang dinilai mampu menjadi ruang penguatan pendidikan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Denpasar Education Festival 2026 dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti untuk kedua kalinya di Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya mengatakan kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti dalam DEF 2026 merupakan suatu kehormatan sekaligus membawa harapan dan semangat bagi anak-anak di Kota Denpasar yang memiliki cita-cita tinggi di bidang pendidikan. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan dan sinergi yang diberikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendorong kemajuan pendidikan di Kota Denpasar. Ia menegaskan puncak acara Denpasar Education Festival 2026 menjadi momentum penting dalam upaya memajukan dunia pendidikan di Kota Denpasar. Kegiatan tersebut beriringan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Mendikdasmen Abdul Muti menilai tema Denpasar Education Festival 2026 yaitu Edu Green dari Sekolah Sehat, Wujudkan Denpasar Bersih sangat relevan dengan kebijakan Prabowo Subianto yang baru saja mencanangkan gerakan budaya asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Program tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang pembangunan budaya dan gerakan sekolah yang aman dan nyaman. Abdul Muti juga mengapresiasi atas diselenggarakannya Denpasar Education Festival 2026 dinilai mampu menjadi ruang penguatan pendidikan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Memberikan ruang aktualisasi dan juga ruang pengembangan bakat dan minat bagi anak-anak di Kota Denpasar semua juga pendidikan. Tadi juga sudah ditampilkan beberapa mereka yang juara. Temanya juga sangat tepat karena mengangkat isu tentang Edu Green, pendidikan yang ramah lingkungan, yang memang ini sangat penting untuk menyauti atau menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden tentang membangun budaya asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah.
Dan disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi bagaimana Kota Denpasar telah memberikan contoh bagaimana masyarakat semuanya itu memiliki kesadaran untuk memilah sampah dan kemudian mengolahnya sesuai dengan kemampuan, yang sampah organik diolah sendiri dan yang lainnya bisa dikelola menjadi sumber energi. Kalau ini bisa diterapkan di semua sekolah, saya yakin kita akan memiliki lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Dan ini juga sejalan dengan kebijakan kami di Kementerian Dikdasmen untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Tentu saja lingkungan sekolah akan nyaman kalau bersih, lingkungan sekolah itu akan nyaman kalau ditata dengan indah, sehingga anak-anak bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Itu ada korelasi yang sangat positif antara lingkungan yang aman dan nyaman dengan motivasi, dan tentu saja motivasi akan berkait langsung dengan prestasi. Jadi ini saya kira program yang sangat bagus dan kami mengapresiasi dan menyambut baik dengan program ini. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk menyelenggarakan acara yang serupa. Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan penghargaan atas keberhasilan Kota Denpasar mencetak rekor muri yoga asana. Selain itu dilakukan pula penyerahan hak atas kekayaan intelektual Senam Vasudewa Kutumbakam dari Wali Kota Denpasar kepada perwakilan Kementerian Hukum Bali. Bunga dan Mastika, Bali TV. Pemirsa, 90 pelajar ikuti seleksi calon Paskibraka Bali 2026, perebutkan tiket ke tingkat nasional. Kami segera kembali dengan laporannya. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, sebanyak 90 pelajar terbaik dari 9 kabupaten kota di Bali mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat provinsi dan nasional tahun 2026 yang berlangsung di Denpasar pada 5 hingga 7 Mei 2026. Seleksi ini menjadi ajang pencarian putra-putri terbaik Bali yang nantinya akan bertugas di tingkat provinsi maupun mewakili Bali pada seleksi nasional. Ketua Panitia Seleksi Calon Paskibraka Provinsi Bali dan Nasional tahun 2026, Komang Kusumayadi menjelaskan,
Peserta seleksi merupakan siswa kelas 10 berusia 16 hingga 18 tahun. Masing-masing kabupaten kota mengirimkan 5 pasang peserta yang terdiri dari 5 putra dan 5 putri sehingga total peserta mencapai 90 orang. Tahapan seleksi yang dilaksanakan hampir sama dengan tingkat kabupaten kota. Namun di tingkat provinsi terdapat tambahan tes berupa psikotes. Seleksi diawali dengan psikotes, kemudian dilanjutkan tes wawasan kebangsaan (TWK) dan tes intelijensi umum (TIU). Pada hari berikutnya, peserta mengikuti tes kesehatan dan peraturan baris berbaris PBB. Sedangkan hari terakhir diisi dengan tes kesemaptaan jasmani seperti lari, push up, pull up, serta tes wawancara untuk nilai motivasi, minat, bakat, kemampuan, dan kecerdasan peserta. Dari seluruh peserta nantinya akan dipilih sebanyak 74 orang terdiri dari 70 peserta utama, 2 cadangan, dan 2 peserta terbaik yang akan mewakili Bali ke tingkat nasional. Peserta yang belum lolos di tingkat provinsi akan kembali ditugaskan sebagai anggota paskibraka di kabupaten kota asal masing-masing. Ya, setelah mereka selesai seleksi, maka kami Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten kota melaksanakan diklat selama 21 hari atau tergantung kemampuan daerah kepada adik-adik ini. Kami di Provinsi Bali akan melaksanakan mulai tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 18 Agustus. Mereka kita latih untuk menjadi pengibar bendera pusaka di tingkat provinsi tanggal 17 Agustus. 17 orang, 8 orang, dan 45 orang. Total semua 70 orang, cadangan 2. Cadangan ini yang pagi cadangan, untuk sore dia bermain. Nah, kami akan ada tim Panwal dan tim Danpas. Itu dari 4 matra, TNI, Polri, kemudian dari Danpasnya kita pilih yang terbaik dari TNI, Polri. Itu, Pak. Itu aja. Para peserta seleksi paskibraka tingkat provinsi dan nasional tahun 2026 di Provinsi Bali mengaku sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan telah memberikan kemampuan terbaik untuk mengharumkan nama daerah masing-masing di tingkat provinsi maupun nasional. Ya, saya tidak menyangka sampai tahap ini adalah sejarah bagi saya bisa masuk di provinsi, tentunya bisa mewakilkan orang tua saya di rumah, mewakilkan nama kota, dan bisa menjadi diri saya yang lebih baik lagi. Harapan saya untuk menghadapi seleksi itu ada banyak sekali. Pertama ada belajar public speaking, terus jawaban-jawaban yang sekiranya dijadikan pertanyaan untuk seleksi, terus melatih suara yang keluar supaya tidak kecil dan supaya lebih berani aja sih Pak. Siap, deg-degan dikit, tapi saya yakin saya pasti bisa. Belajar dan melatih LKBB saya tentunya PBB, dan juga saya belajar tentang wawasan kebangsaan, TIU, dan juga minat bakat saya. Bisa menjadi anggota paskibraka provinsi di tahun ini dan bisa membanggakan ibu bapak saya yang sudah berada di atas. Yana dan Angkat, Bali TV. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemerintah melaporkan kondisi perekonomian nasional yang menunjukkan kinerja positif pada kuartal pertama tahun 2026. Bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, saya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,61% yang merupakan salah satu tertinggi di antara negara-negara G20, dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya rata-rata di angka 5,2. Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah yang sama-sama menunjukkan peningkatan signifikan, serta kinerja ekspor-impor yang tetap positif. Berbagai sektor lapangan usaha juga tercatat mengalami pertumbuhan yang baik. Dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61, dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Pertanian dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%, turun dari 3,48% di periode yang lalu di bulan
Februari di bulan Maret, kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9. Dari sisi indikator makroekonomi, pemerintah mencatat sejumlah capaian yang menunjukkan stabilitas ekonomi yang terjaga. Inflasi berhasil ditekan, kepercayaan konsumen tetap tinggi, serta neraca perdagangan terus mencatatkan surplus. Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi macet menahun di Badung segera berakhir. Pemkab bangun jalan lingkar hingga underpass strategis. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, kemacetan yang selama ini menjadi momok di kawasan pariwisata Badung ditargetkan mulai terurai pada periode pertama pemerintahan Adi Arnawo Bagus Alit Sucipto. Pemerintah Kabupaten Badung kini mempercepat pembangunan sejumlah ruas jalan baru dan underpass strategis guna memperlancar mobilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sekarang juga lapas sudah yang dapatin sudah dengan MOU. Lapas itu rencana kita akan buat taman kota. Di sana luasnya 4 hektar kurang lagi 5 aro, pas 10 aro. Itu sudah kita dapatin dan lapas akan beda. Jadi banyak hal yang kita lakukan itu untuk meningkatkan carrying capacity Badung khususnya sebagai daerah turis. Sehingga kalau itu benar itu sudah bisa terwujud semua dalam 2026 ini, berarti kan sudah ada satu amunisi buat kita. Bahwa di Badung government sudah berbenah. Bupati Adi Arnawo menegaskan, jika seluruh proyek jalan ini rampung, maka daya tampung wilayah atau carrying capacity Badung akan meningkat signifikan. Dampaknya arus mobilitas menjadi lebih lancar, konektivitas antar kawasan semakin cepat, dan pertumbuhan ekonomi diyakini akan bergerak lebih pesat. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, fenomena kekurangan tenaga pengajar pendidikan agama Hindu di berbagai jenjang sekolah di Bali memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Pasalnya, kondisi ini dinilai kontradiktif dengan banyaknya perguruan tinggi bernuansa Hindu di Bali yang setiap tahunnya mencetak ribuan lulusan calon pendidik. Ketua PHDI Kota Denpasar, Dr. Imade Arke, SPD MPD, secara pribadi maupun kelembagaan menyatakan keprihatinan serius atas laporan kekosongan guru agama Hindu, mulai dari tingkat sekolah dasar SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Menurut Made Arke, Bali seharusnya tidak mengalami krisis tenaga pengajar agama.
Hal ini didasari atas fakta bahwa sejumlah universitas besar di Bali seperti Universitas Gusti Bagus Sugriwo dan UNHI telah konsisten melahirkan sarjana pendidikan agama yang kompeten. Ia menekankan perlunya koordinasi lintas sektor untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan status guru agama di lapangan. Kita sebenarnya di Bali ini tidak kekurangan guru, ada Universitas Sugriwo, ada UNHI, dan kampus lainnya yang sudah banyak mencetak guru agama Hindu. Maka dari itu, kita bersama-sama evaluasi yang mendalam sehingga guru-guru yang tamatan dari Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo, ada yang dari UNHI dan Universitas dan sebagainya, bisa tertampung untuk menjadi pengayah di agama. Karena sebagai guru agama, disinilah letaknya kita berharap moral-moral yang ada di anak didik kita akan bisa lebih baik. Karena banyak hal yang harus kita perhatikan di zaman yang sekarang ini, dengan zaman modern, dengan budaya asing yang masuk ke Bali itu, saya sudah sangat banyak lihat juga perkembangan yang mungkin menjerumus ke negatif. Salah satunya, banyak orang bilang menten beling de juang. Itu ya salah satu yang kita pikirkan ketika pendidikan agama ini betul-betul harus diberikan pemahaman yang lebih baik. Ketika orang yang melaksanakan upacara pewidiwadanan atau pewiwahan, ketika ada orang yang mau menusuk tikar itulah sebenarnya kita baru mulai melaksanakan hubungan kamu bang lawan kamu petak agar bisa menyatu. Tetapi sekarang kan kita sudah lihat banyak kan. Kenapa saya bilang prihatin? Setiap yang ada yang melakukan pewiwahan, saya lihat kebanyakan perutnya sudah buncit. Sehingga apa yang terjadi? Serpot aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kematian disampun anak alit ekstri. Mentatang dalam bos, mepandes di kawin sangi. Ramo, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar mengungkap praktik pengoplosan LPG bersubsidi di sejumlah wilayah di kota Denpasar. Polisi mengamankan 3 pelaku dan menyita ratusan tabung gas LPG dari berbagai ukuran. Pada praktek pengoplosan LPG bersubsidi ini, polisi mengamankan 3 pelaku diamankan yakni NA 48 tahun, KF 27 tahun, dan MP 56 tahun. Kapolresta Denpasar Kombes Polisi Leonardo Simatupang mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari patroli rutin yang ditingkatkan. Penindakan dilakukan di 3 lokasi di wilayah Denpasar Selatan yakni di Jalan Tukat Tegalwangi, Jalan Tukat Balian, dan Jalan Suwung Batan Kendal.
Modus operandi pelaku dengan memanfaatkan jatah gas subsidi ukuran 3 kg. Gas tersebut dipindahkan ke tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari hasil perhitungan, para pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp103.000 per tabung gas. Dilaksanakan penindakan dengan TKP di Jalan Tukat Tegal, ini Denpasar Selatan. Yang kedua di Tukat Balian, Denpasar Selatan. Yang ketiga di Jalan Sung Bantan, ini juga di Denpasar Selatan. Adapun modus daripada para pelaku untuk LPG, mereka melakukan pengoplosan gas. Ini pelaku merupakan pemilik pangkalan gas LPG 3 kilo. Namun tidak diedarkan ke masyarakat, tapi disalahgunakan untuk melakukan pengoplosan dengan cara memindahkan isi tabung gas yang 3 kilo ke tabung gas 12 kilo atau 50 kilo. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 13 tabung LPG 50 kg hasil oplosan, 45 tabung LPG 12 kg, dan 212 tabung LPG 3 kg. Selain itu, diamankan berbagai peralatan seperti pipa, selang, dan alat congkel. Kapolresta menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas praktik penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi yang merugikan masyarakat. Rais Wantara, Bali TV. Pemirsa, kecerdasan buatan AI dalam industri pariwisata lebih tepat dipandang sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan kreativitas, bukan sebagai ancaman yang akan menggantikan peran manusia secara total. Industri pariwisata sangat bergantung pada interaksi personal, kehangatan, dan pengalaman langsung yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Ketua HRA Bali, Vira Wirisnayani, mengungkapkan kecerdasan buatan AI, sesuatu hal yang memang tidak bisa hindari dan menjadi bagian dari keahlian yang harus dikuasai pada era 4.0 ini. Untuk itu, bagaimanapun hospitality industry dengan human capital siap menghadapinya. AI adalah sesuatu bagian integrasi dalam kehidupan sehari-hari bagi pekerja pariwisata dalam menopang kesuksesan mereka. Perkembangan AI dianggap tidak menjadi ancaman, di mana AI adalah sarana dan prasarana yang dapat menciptakan kemampuan lebih bagi sebuah manusia pekerja pariwisata. AI menjadi bagian keseharian, mempercepat cara bekerja, karena diketahui di pariwisata tetap memiliki keramahan manusia, human touch, smile, senyum, dan rasa yang tetap dicari turis mancanegara maupun turis lokal, sehingga tidak akan bisa digantikan oleh AI. Selain AI, entrepreneurship, mindset, atau pola pikir kewirausahaan yang juga perlu diperhatikan dalam menjawab perkembangan di era 4.0 yang terus berubah setiap saat. AI, bagaimana hospitality industry dengan human capital kita ready menghadapi AI. AI adalah sesuatu bagian dari integrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau AI mengancam tenaga kerja adalah sesuatu yang tidak bisa kita pastikan. Justru sebaliknya, Bapak. AI adalah sebuah sarana prasarana yang menciptakan kemampuan lebih dari semua manusia pekerja, termasuk manusia pekerja pariwisata. Bagaimana kita bisa melihat AI menjadi bagian dari keseharian kita, mempercepat cara kita bekerja. Karena di pariwisata kita tetap memiliki human touch. Kita tetap memiliki smile, kita tetap memiliki rasa yang tetap dicari oleh tamu dan turis mancanegara maupun tamu dan turis domestik. Ditambahkan Vira, di ARCOM 2026, pada Agustus mendatang diharapkan dapat menciptakan AI dan entrepreneurship mindset menjadi bagian kerja yang efektif di tempat kerja. Rais Wantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan dulu viral karena sampah. Kini Pantai Kedonganan kembali cantik.
ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awak-awaknya. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokenya awaknya ini makatang lo. Awaknya ini makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing hidang awak kenja, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi presiden. Masuk lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya di rumah lumayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini siap bicetan awaknya jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Nih kesana konang panaki, awaknya sih ketakonang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, kondisi Pantai Kedonganan, Bandung kini telah kembali berseri setelah sebelumnya sempat viral akibat tumpukan sampah kiriman dampak angin barat. Kawasan wisata kuliner pesisir ini kini terpantau bersih dan indah, siap menyambut wisatawan. Berikut laporan tim liputan Bali TV. Beginilah pemandangan terkini di Pantai Kedonganan, Kuta Selatan, Badung. Hamparan pasir putih yang luas kini tampak bersih dari sisa-sisa material sampah plastik maupun kayu yang sempat menutupi bibir pantai beberapa waktu lalu. Fenomena sampah kiriman ini memang menjadi tantangan tahunan saat musim hujan dan angin barat melanda Bali Selatan. Namun memasuki bulan Mei ini kondisi alam mulai bersahabat, dibarengi dengan komitmen tinggi dari masyarakat dan pelaku pariwisata setempat untuk menjaga keasrian lingkungannya. Wayan antara pengelola restoran tepi pantai di Pantai Kedonganan yang ditemui tim liputan Bali TV pada 5 Mei 2026 sore mengatakan kondisi Pantai Kedonganan telah pulih dan kembali cantik seperti semula. Sebelumnya memang diakui banyak sampah karena dampak angin barat yang bertiup setiap musim hujan yang membawa sampah laut. Sekarang musim sudah bagus, Pantai Kedonganan indah kembali. Seluruh komponen masyarakat apalagi yang bergerak di bidang pariwisata akan selalu bekerja keras, bergotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan Pantai Kedonganan.
Pihak pengelola bersama masyarakat setempat menegaskan bahwa kebersihan pantai Kedonganan ini adalah prioritas utama. Penanganan sampah dilakukan secara rutin setiap hari melalui jadwal yang telah ditetapkan, guna memastikan kenyamanan wisatawan yang berkunjung untuk menikmati sunset sembari menyantap hidangan laut khas Kedonganan. Kita selaku masyarakat, apalagi yang bergerak di bidang pariwisata ini, selalu bekerja keras, selalu bergotong royong untuk menjaga lingkungan kita, pantai kita, karena kita juga sangat sangat peduli terhadap lingkungan kita, apalagi pantai kita ini adalah salah satu yang memberikan berkah buat kita. Nah, sekarang teman-teman bisa menyaksikan. Nah, ini kan bukan hoax, bukan kita bukan membiarkan dan lain sebagainya. Saya bilang tadi ini musiman. Nah, sekarang musim sudah bagus, pantai kita indah kembali ya, teman-teman bisa menyaksikan, bisa lihat betapa indahnya ya anugerah Tuhan ini. Dan mari kita terus bersama-sama menjaga lingkungan kita. Dengan kembalinya keindahan pantai Kedonganan, diharapkan daya saing pariwisata Bali terus meningkat dan mampu bersaing dengan destinasi internasional lainnya. Riase, Bali TV. Pemirsa, tari kecak sudah biasa kita saksikan untuk pementasan wisatawan di Bali. Namun kini ada tari kecak Sangyang Api yang sering disebut tari kecak api disajikan untuk kalangan wisatawan oleh Desa Adat Batu Bulan, Gianyar. Pementasan tari kecak Sangyang Api ini termasuk satu-satunya ada di Bali. Biasanya tari kecak mengambil lakon Ramayana. Namun yang ada di Puro Pusah Desa Adat Batu Bulan memang berbeda. Suasana magis dan original klasik Bali sengaja dipertahankan. Tari kecak ini mulai dipentaskan untuk turis sejak Januari 2026 selama 1,5 jam. Pementasan dipusatkan di Jabo Puro Pusah Batu Bulan mulai pukul 18.00 hingga 19.30 WITA. Pementasan diawali dengan tari kecak dengan lakon Dewi Sinta Kepandung Rahwana. Namun suasana pemandangan dan dekorasi pementasan jauh berbeda dengan di lokasi lain. Desa Adat Batu Bulan sengaja menampilkan nuansa keagungan gapura Puro Pusah yang klasik dan megah, guna mengajak lebih awal wisatawan mengenal Bali tempo dulu. Kemudian 28 obor dipakai penerangan utama sebagai ciri khas tari kecak. Bahkan sound system atau pengeras suara tak berlaku di sini. Makanya suasananya benar-benar Bali yang asli. Usai pementasan tari kecak Ramayana, barulah disusul dengan penampilan dua penari wanita menarikan Sangyang Dedari yang menjadi simbol dan susunan warga Batu Bulan. Kedua penari ini diperciki tirta oleh pemangku pura hingga trans. Barulah disusul penari Sangyang Jaran. Sebelum penarinya kerauhan, tari ini pantang dipentaskan. Pemangku pura memerlukan waktu sekitar 5 menit untuk mengalunkan mantra dan doa suci, lengkap dengan upekara bantennya, hingga penari Sangyang Jaran kerauhan. Disinilah klimaksnya, penari Sangyang Jaran kerauhan dan menginjak dan mengobrak-abrik semua bara api yang telah disiapkan. Gabungan tari kecak dan percikan api inilah akhirnya disebut tari kecak api. Pengelola pertunjukan Dewo Darmo mengungkapkan tari yang dipentaskan memang gabungan antara tari propan dan sakral, karena semua dilengkapi dengan banten, upekara, dan pemangku. Karena termasuk tari sakral, berapapun jumlah penonton yang datang tiap hari, tari ini wajib dipentaskan. Soal harga tiket, dia mengatakan dikenakan Rp150.000 per wisatawan, dan guide yang mengantar tamu juga disiapkan bonus tambahan. Diakuinya, seket tari kecak api ini didirikan Desa Adat pada Januari 2026. Anggotanya, para penari lansia dan anak muda, termasuk Desa Adat sudah melakukan regenerasi penari agar terjadi kaderisasi guna mewariskan budaya dan adat di Batu Bulan. Sepi tamu atau tidak ada penampil? Tetap kita jalan. Yang penting ada penonton, memandu sambil. Kebetulan yang mungkin musim agak sepi, nah kadang kalau memargi demen. Ya. Tapi keunggulan seko kecak itu. Ini kan yang mencuri tari api, spesial. Mungkin jarang yang ada dari fire tent yang itu. Kapan dipentaskan ke biasanya? Tiap hari bentar.
Habis kecap. Nanti di sesi terakhir. Oh, sesi terakhir. Tari api ini ke propan tapi sakral Pak Dewa? Ya sakral, karena nanti ada ritual upacaranya. Iya. Pakai pembantu juga. Oh, tapi bisa dipertontonkan. Bisa. Ya. Tapi kan tari api, bukan tari sakral. Tari api. Oh, ya. Tari api namanya. Sementara itu pasangan Wisman asal Jepang, Suchida dan istri mengaku bangga dan kagum dengan aneka budaya yang dimiliki Bali. Dia senang menyaksikan tari kecak api yang mampu menampilkan suasana Bali sebenarnya. Pria asal Tokyo ini didampingi pemandu wisatanya mengaku akan datang lagi ke Bali dan menonton atraksi seni ini lagi. Lagi? Gimana soal budaya Bali? Desa adat di Bali memang perlu kreatif mengemas pementasan agar mampu tampil beda dengan objek wisata lainnya. Jika sudah memiliki ciri khas, para pemandu wisatawan mengatakan tari kecak api Batu Bulan akan menjadi agenda rutin dan paket wajib bagi wisatawan di Bali. Swece, Bali TV. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minya Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.